Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini marilah kita beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Senin tanggal 17 April tahun 2023. Dan karena itu sebelum kita belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak lagi akan belajar firman-Mu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami manusia, dan karena itu tentunya kami membutuhkan firman ketika kami menjalani hari kehidupan yang Tuhan beri. Dan karena itu di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berikan hikmat bagi kami semua, agar supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan boleh kami lakukan itu dan praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Dalam kitab Yohanes 20, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, firman-Nya berbunyi demikian. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita di saat ini adalah hindari prasangka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kehadiran malaikat Tuhan di kubur Yesus Kristus sebenarnya mau memberi jawaban atas kegalauan hati Maria. Malaikat Tuhan, dia bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudaraku, ungkapan diambil orang adalah pendapat yang kurang baik berdasarkan emosi atau prasangka. Prasangka berbeda dengan asumsi. Asumsi adalah dugaan dengan landasan berpikir benar atau masuk akal. Prasangka adalah anggapan negatif. Berdasarkan emosi, berprasangka bukanlah cara yang tepat untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Justru saudaraku, itu akan menimbulkan masalah baru. Masalah baru bagi yang berprasangka, seperti kegalauan, kebingungan, kemarahan, kesedihan, dan menangis. Sedangkan bagi pihak yang tertuduh, pasti mereka akan bereaksi dengan sikap yang tidak menyenangkan. Prasangka muncul karena cara berpikir negatif dan emosional. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, prasangka adalah manusiawi atau sering dialami oleh kita. Orang berprasangka karena kurang pengetahuan dan tidak memiliki keyakinan yang kuat. Prasangka sering terjadi pada orang yang labil emosi dan cara berpikirnya. Memang tidak ada manusia yang sempurna di tengah-tengah dunia ini, karena setiap manusia pasti memiliki keterbatasan insani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malaikat Tuhan di dalam kubur sangat memahaminya
terkesan bahwa Maria Magdalena menuduh siapa saja yang dia temui, termasuk malaikat Tuhan. Yang menarik adalah respon dari malaikat Tuhan, tidak merasa tertuduh dan emosi. Mereka justru berempati dengan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Empati adalah kemampuan memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dipahami oleh orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat Tuhan berempati terhadap keadaan Maria Magdalena. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman. Ada dua hal yang dapat menjadi pelajaran dari sikap seorang Maria Magdalena dan sikap dari malaikat Tuhan. Yang pertama, galau, panik, sedih, dan menangis adalah wajar bagi setiap kita manusia. Kehilangan yang dicintainya. Dan karena itu tentunya dalam keadaan seperti itu, banyak orang mereka menjadi lemah iman. Dan tentunya kurang pengetahuan, berprasangka, dan melakukan akan tindakan-tindakan yang menyakiti dan tidak menyenangkan orang lain. Bahkan saudaraku dapat menyakiti akan dirinya sendiri, mengalami keadaan seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Maka sebagai keluarga Kristen tentunya kita semua diingatkan untuk kita berusaha dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi, tenaga, kita sabar, dan tentunya kita bijaksana menilai persoalan-persoalan yang terjadi. Dan karena itu saudaraku, hindari mengambil keputusan jika kita dalam keadaan galau, jika kita dalam keadaan sedih, keadaan panik, dan emosi labil. Karena dalam keadaan-keadaan seperti itu, keputusan yang akan kita ambil dapat keliru dan pasti itu disesali di kemudian hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika menghadapi dan menolong saudara yang mengalami masalah, hendaknya kita belajar dari malaikat Tuhan yang berempati. Jangan saudaraku kita menghakimi dengan sikap, ucapan, dan perilaku saudara atau sesama yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi saudaraku, bantulah mereka agar mereka dapat tenang, agar supaya mereka dapat mengendalikan diri mereka, mengendalikan emosi, dan mereka dapat melihat kenyataan secara jelas. Yakinlah saudaraku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penolong kita yang setia ketika kita menghadapi tantangan pergumulan hidup dan pun ketika kita menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan yang kita alami. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami bersyukur kepada Engkau atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini kami boleh menikmati lagi hari yang baru, hari pemberian Tuhan, dengan tubuh yang kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Ketika di saat ini kami jemaat-Mu, kami lagi boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan hidup, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, bagaimana ya Tuhan kami dapat menyelesaikan itu dengan cara yang bijak. Dengan tentunya kami terus bersama dengan Tuhan Allah, kami terus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup dengan sikap yang tenang, dengan sikap pengendalian diri di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tidak dengan emosi, kami menyelesaikan setiap persoalan, setiap tantangan kehidupan yang kami alami. Tetapi dengan sikap yang tenang, dengan sikap yang tentunya selalu
datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Allah atas segala apa yang boleh teralami di tengah-tengah perjalanan hidup. Tuhan yang akan selalu memberkati kami semua yang boleh menyaksikan atau boleh beribadah di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, tapi pun Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Engkau selalu membukakan setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan, usaha mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka pun akan selalu mengalami keberhasilan, kesuksesan, sukacita di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan jemaat-Mu dari anak-anak sampai kepada orang tua lansia. Engkau pula akan terus memberkati kehidupan kami para hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Engkau selalu memberkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pun akan selalu memberkati tim multimedia dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan dan kerjakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau pun memberkati kami ketika kami akan beraktivitas, ketika kami akan memulaikan semua kegiatan pekerjaan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup kami. Kiranya ya Tuhan Allah, kami selalu lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang adalah sumber segala anugerah berkat dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Dan tentunya terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Di komen, di like, di share, dan pasti Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.